Gimana Dek tadi? Diulangi coba. Dari mana yang Oh, dari gini. Oh ya, setelah ina itu kan ada isim ina, isim ina. Nah, isim ina itu dia irobnya apa? Harusnya mansub, nasab, nasab. Ya, maka dia adalah alia di situ adalah domir nasab. Ya, domir nasab mutasil yang bersambung. Ya, berarti irobnya adalah alia domir nasab domir nasab mutasil. mutasil. Kemudian fi mahalli, ya. Ya irobnya alia, ya ditulis ya. Domir, ya, nasab, mutasil, fi mahali, apa Dek? Fi mahali apa ini? Fi mahali rofin, nasab atau jair? Nasbin. Nasbin, ya. Fi mahali nasbin menjadi apa? Isimnya menjadi isimnya Isimnya ina. ya, ana ya. Ana. Ana. Oh iya ana. Ya, ana. Atau dibalik ya. Al-ya'u ya. Isim ana fi mahalli nasbin li'annahu domir nasab muttasil. Bisa dibalik ya. Oh iya. Ini menjadi tiga frase ya di sini ya. Nah, ini frase pertama, kedua, ketiga. Ini bisa dibalik ya. Jadi al-ya'u domirun nasab muttasil fi mahalli nasbin isim ana. Ina. Bisa dibalik menjadi isim ana ya fi mahalli nasbin li'annahu domir nasab muttasil. mutasil. Ada yang bingung dari Insya bolak-balik Allah. ini? Ya. Ya, insya Allah. Soalnya inti dari i'rob itu sebenarnya adalah dia i'robnya apa dan alamatnya apa dan kenapa. Ya. Itu intinya. Jadi paling enggak ngi'rob itu 3 frase itu tadi ya. Kemudian uktal Dek di i'rob. Uktal itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari dan dia majhul ya. Iya. Bocah lagi Fi'il mudhari belanja banyak. Majhul. majhul. Fa'iluhu fa'ilnya nggak ada ya. Kemudian berarti naibul fa'il ya. Wa naibul fa'il dan naibul fa'ilnya kita skip ya. Kita skip dulu ya naibul fa'il, kita belum belajar sampai situ. Jadi yang penting adalah kita tahu bahwa uktal di sini dia adalah fi'il mudhari' majhul, kemudian i'rabnya adalah fi mahalli apa? Khobar inna. Khobar fi mahalli apa dulu? Oh, fi mahalli Nasbin, jarin, raf'in. rof'in. Ya. Menjadi apa? Menjadi dhamma. Enggak, dia menjadi apa nih? Kenapa kok dia fi mahalli rof'in, dia menjadi apa? Kedudukannya di kalimat tersebut dia menjadi khobar. khobarnya siapa? Khobar ana. Khobar ana. Ya. Ini frase pertama, frase kedua, frase ketiga. Bisa dibalik ya. Uktal khobar ana. Ya. Fi mahalli rof'in. Li'annahu jumlah
fi'liyah ya, karena dia adalah jumlah fi'liyah dari apa? Dari fi'il mudhari' majhul. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita menuju yang nomor 3, di situ sibhul jumlah. Ya, sibhul jumlah. Sibhun menyerupai jumlah. Ya. Contohnya di situ adalah yang pertama, coba dibaca sama di i'rab. Umutaki. Halaman 69 kan ya, 70. 70. Halaman 69 kan udah ya, kemarin-marin itu ya, dari Selasa sebelumnya. Yang apa? 3 aja, sibahul jumlah, misal. Nomor 3 ya, asal lisa sibhul jumlati. Ya, al-misal. Nah, itu Inna ma'al usri yusra. wajib. Inna Muhammadan fil bait. Satu aja. Oh, satu aja. Mm. Lalu di i'rab. I'rab. Inna apa tuh? Ina dia huruf atau isim atau fiil? Lupa? Huruf. Ya, sahih ya. Barakallahu fiik. Ina adalah huruf. Dia huruf apa? Huruf yang menasabkan isimnya. Iya, Katanya nggak ngerti menasabkan apa isimnya. ini. Iya benar ya, dia menasabkan isimnya. Kemudian merofakkan khobarnya. Nah, ini ina itu artinya kalau diterjemahkan adalah untuk sesungguhnya ya, untuk menguatkan ya. Karena untuk menguatkan itulah makanya dia disebut dengan huruf taukid ya, harfu taukidin. Ya. Harfu taukidin. Ya, dia tidak ada kedudukannya dalam kalimat ini, dia nggak punya kedudukan la mahala lalu minal i'rab ya, karena dia huruf aja ya. Jadi kalau suruh i'rab la mahala lahu minal i'rab, la mahala lahu minal i'rab artinya tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rab, dia cuma huruf ya. La mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Ditulis ya. Dia inna itu harfu taukid din la mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak punya kedudukan ya di dalam i'rab. Pada kalimat ini tidak punya ya. Kemudian ma'a. Ma'a ya. Ini di sini ma'a ya, bukan ma'an. Nanti akan beda i'rabannya. Sedangkan ma'a di sini ya, dia adalah kita i'rab sebagai dzaraf. Ya. Dia adalah dzaraf. Dzaraf ya, rumusnya dha. Situ. Kalau ini dzaraf berarti usri di sini menjadi apa, Umutaki? Majrur. Tapi Majrur. karena apa? Majrur Karena karena didahului dengan dzaraf itu tadi ya. oh iya. Ya, dia adalah isim majrur. Ya. Kemudian jumlah ini ma'a al-usri, ya, jumlah ini disebut sebagai sibhun Sibul al-jumlah. jumlah. Jumlah. Oh. Ya. Dzaraf ditambah isim maka dia menjadi sibhul jumlati. Ya. Kemudian di sini yusron di sini menjadi apa? Menjadi isim inna. Isim
ina. Ina. Ya. Jadi isim ina itu nggak melulu jatuh setelah ina. Ya, biasanya kan memang jatuhnya di sini ya biasanya ya. Ya. Namun ini bisa diakhirkan ya. Isim ina bisa diakhirkan. Contohnya seperti ini ya. Coba di i'rab Yusron. Isim ina. Hmm, Apa nih? Nasab. Mansub. ya. Iya betul ya. Nggak usah ragu. Mansub bil fathah. Di anahu. Li'annahu mufrad. Ya, isim mufrad gitu ya. Nanti jadi ketukar fi'il mufrad ya. Soalnya anak sering ditanya itu ya. Eh, tanya tentang fi'il. Afan ini mufradnya apa ya ini ya? Itu fi'il itu ya. Kalau fi'il itu bukan mufrad tapi mujarrodnya apa gitu ya. Kalau isim baru mufrad. Ya anak ulangi inna harfu taukidin la mahalla lahu minal i'rab. Ma'a dorof ya. I'rabnya nanti ya. Ma'a di situ dorof. Al usri di situ adalah mudhofun ilaihi ya. Mudhofun ilaihi maksurun bil kasroh di anahu isim mufrad ya. Wal jumlah ma'al usri dan jumlah ma'al usri adalah siful jumlah ya fi mahalli raf'in isim afan fi mahalli raf'in khobar ina ya. Kemudian yusron di situ ya isim inna mansubun fil fathah li'annahu isim mufrad. Ada yang ketinggalan atau kurang paham? Ini tadi setelah inna berarti khobar inna dulu baru isim inna gitu ya, Mbak? Iya, hanya saja khobarnya berupa dorof dan madruf atau mudhofun ilaihi. Maka ini apa? Khobarnya berupa siful jumlah ya. Fi mahal. Irobnya juga fi mahal. Jadi anak tegaskan lagi ya bahwa i'roban nasob, jar atau majrur itu apabila dia adalah isim mufrad atau isim dohir ya. Kalau itu nanti terbuat dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, siful jumlah, maka i'robnya adalah fi mahalli ya, fi mahal. Paham ya? Baik, Hayya Nastamir, Mbak Garnis, izin ya tadi ya. Mbak Garnis izin. Mbak Siti, ada? Ada Ya, ayo Mbak Siti latihan dibaca itu. Nah, contoh yang kedua yaitu inna Muhammadan fil baiti. Inna harfu taukid la mahalla lahu minal i'rab. Muhammadan isim inna nasbin gitu ya. Mansubun. Nasbin. Mansub. Oh iya. Isim inna mansubun Dengan apa li'annahu maksudnya? mansubun bil fathah isim mansubun bil fathah li'annahu isim mufrad Sahih. Kemudian fi mahalli yang mana yang fi mahali? Muhammadnya? enggak gimana? Enggak. Terus? Langsung ke fil bait ya Ya, fil baiti apa? fil baiti khobar ina marfu'un Marfu, alamat marfu'nya bil kasroh. nggak boleh ya.
Marfu itu biasanya dengan doma atau dengan alif kalau dia itu isim musanna, kemudian dengan wawu jika dia adalah jamak ya. Hmm, Untuk rofa nggak boleh pakai kasroh ya, nggak ada. ini kan jadi jar majrur ya khobarnya. Iya, betul. Berarti khobar ina Mm-mm. marfu'un Marfu'un um, belum gimana? ya, dia bukan marfu ya, karena dia bukan isim dohir ya, bukan isim mufrad, Salin. bukan Heeh. itu berarti dia adalah fi mahal ya, hanya dia menempati tok aja ya, makanya fil bait adalah khobar ina fi mahali rofin ya, khobar itu kan harusnya rofin ya, rofa ya, tapi di sini dia adalah bukan isim dohir ya, dia adalah sibul jumlah, makanya di i'rabnya fi mahali rofin li'annahu sibuhu li'annahu Anahu sibuhu al isim jar jumlati majrur. ya, Oh, sifat atau jumlah. sibul jumlatin ya. Paham? Insya Allah. Mm. Ya, karena dia adalah sibhu jumlatin, sibul jumlah. Nah, ulangi, inna dia adalah harfu taukid fi ala mahallalahu minal i'rab. Muhammadan dia adalah isimnya ina ya, mansubun bil fathah li anna isim mufrad, tadi udah benar. Kemudian fi di situ adalah huruf jar ya. Dia adalah huruf jar, i'rabnya nanti ya. Kemudian al bait ya, al bait dia adalah isim majrur karena didahului dengan huruf jar. Ya, ini juga lebih lengkapnya nanti ya ketika membahas al-asma'u al-majrurat, isim-isim yang dijerkan. Ya. Kemudian jumlah fil bait dia adalah sibhul jumlah. Kalau sibhul jumlah berarti fi mahali. Ya, fi mahal apa? Ya, fi mahali rof'in. Kenapa kok bukan fi mahali nasbin atau fi mahali jarin? Karena dia itu menempati tempatnya khobar ina. Dan khobar ina pada asalnya itu harus rofa. Ya, berarti dia adalah fi mahali rof'in. Beda ceritanya kalau sibul jumlahnya di sini. Ya, di sini dia itu menempati kedudukannya isim ina dan isim ina itu harus nasab. Maka kalau sibul jumlahnya menjadi isim ina, maka dia menjadi fi mahali nasbin. Masih bingung antara fi mahal sama mansub majrur marfu? Ya, nanti perlahan ya, insya Allah paham dengan banyaknya latihan. Ya, baik. Apabila inna atau saudaranya bersambung dengan ma, di situ adalah ma tambahan. Ya, dalam kurung tambahan disebut dengan ma zaidah. Ya, zaidah artinya adalah huruf tambahan. Di situ adalah huruf zaidah wa kafin. Ya, wa kafin. Maksudnya untuk arti hasr, pembatasan ya, atau wahasrin juga boleh. Pencukupan kaf itu artinya cukup. Maksudnya gimana? Contohnya yang paling gampang, yang paling mudah kita cerna maknanya adalah ayat itu ya. Kul innama ana basyarun. Ya. Kul, katakanlah innama ana basyarun. Basyarun ya. Katakanlah wahai Muhammad, innama sesungguhnya aku itu hanyalah seorang manusia biasa.
ya, seorang manusia biasa, bukan Tuhan. Ya. Qul innama ana basyarun. Nah, ini ya artinya ma di sini adalah hanya huruf tambahan saja dan dia maknanya untuk pembatasan. Paham? Untuk pembatasan. Maksudnya pembatasan seperti apa? Ya ini tadi, katakanlah sesungguhnya aku ini hanya manusia. Udah batasnya cuma dia sekedar manusia. Ya, nggak boleh kita menganggap bahwa Rasulullah adalah anak Tuhan. Tidak boleh menganggap bahwa Rasulullah adalah apa namanya Roh Kudus. Tidak boleh menganggap Rasulullah adalah Tuhan. Ya, karena di sini ada hasr, ya, pembatasan, yaitu huruf zaid wa kafin, ya, pencukupan. Paham ya dari segi maknanya ya? Apabila ada ma sesudah ina, maka amalannya batal. Amalannya siapa? Amalannya ina. Ya, ina tadi mempunyai amalan apa atau fungsinya apa? Siapa ini? Ummu Hasan? Harfu nasbin wa taukidin. Iya, ina dia itu menasobkan. Menasobkan siapa? Isimnya dan merofakkan khobarnya. Ya, dan merofakkan khobarnya. Ketika dia bersambung dengan mazaidah yang memiliki makna kafin atau pencukupan atau hasrin atau pembatasan itu tadi, maka amalannya batal, amalannya si ina ini tadi. Ya. Dia tidak lagi menasabkan isimnya, isim ina menjadi rofa kembali, ya karena batal. Contohnya, inna zaidan jalisun. Ya, inna zaidan jalisun. Inna di situ harfu taukid, ya la mahallalahu minal i'rab. Zaidan di situ dia menjadi isim ina mansubun, ya mansubun bil fathah li annahu isim mufrad. Jalisun dia menjadi khobarnya inna. Marfu'un bidomah li annahu isim mufrad. Ketika sima ini masuk, ya setelah inna, maka tidak lagi menjadi inna zaidan, tetapi innama zaidun jalisun. Ya. Sesungguhnya Zaid itu ya hanya seorang yang duduk. Hanya ya di situ. Artinya bisa dikasih hanya. Terus gimana ngi'robnya? Apakah Zaidun di situ tetap diirob sebagai isim ina? Tidak ya. Dia diirobnya kembali lagi ke sebelumnya, yaitu menjadi mubtada. Ya, menjadi mubtada dan khobar. Kemudian hamzahnya ina ini, ya hamzahnya ina ini di kasroh dibaca inna bukan ana apabila jatuh kepada yang pertama adalah awal jumlah, awal kalimat. Contohnya inna dina indallahi al-islamu. Ya, coba di i'rab Mbak Arini, inna dina indallahi al-islamu. Inna dina indallahil islamu. Inna harfu taukid. Ad-dina isim inna mansub bil fathi li'annahu ismun mufrad. Inda zaraf inda Allahi mudhaf ilai majrur bil kasri. Al-islamu khabar inna marfu'un wa alamatu rafihi dhamma li'annahu isim mufrad. Yang kedua setelah qasam atau sumpah ya, contohnya coba dibaca Ummu Hasan. Yang kedua, setelah qasam atau sumpah, misalnya, wallahi, inna Muhammadan Rasulullah. Artinya? Demi Allah, sesungguhnya Muhammad itu
utusan Allah. Ya, sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Tayyib. Di Mbak Rini tadi artinya apa Mbak Rini? Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Betul, Om? Agama. Ya, agama di sini makrifat. Maksudnya gimana itu? Karena Ma'rif. itu adalah makrifat. Dalam terjemahan Sebentar. Inna dina indallahil Islam. ada ya Al-Quran ya. Ada. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Kalau di sini. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Ya. Maksudnya gimana itu? Yang diridhoi gitu ya. Ada nggak terjemahan yang seperti itu? Yang lain ada nggak Al-Qur'annya yang terjemahannya seperti itu? Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Ada? Ya, tayyib. Ad-dinu di situ makrifat ya. Yaitu maksudnya adalah agama yang diterima atau agama yang diridhoi ya. Di sisi Allah adalah al-Islam. Kita kalau punya Al-Quran, belilah yang terjemahan ya. Di situ kita akan belajar banyak kaidah-kaidah bahasa ya. Nanti kalian akan bingung ya. Di situ tidak ada la. Ya misalkan ya tidak ada la. Namun kenapa di terjemahan kok ada dalam kurung tidak ya. Ini kayak permainan bahasa aja, ini apa hapus-hapusan Al-Quran itu ya. Ya, ternyata enggak ya. Ternyata enggak, tapi di situ ada sebuah kaidah. Nah, di situ kita akan nambah wawasan kita tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Oh, ternyata kalau ada kayak gini tuh artinya menjadi tidak ya. Seperti itu. Nanti seperti kemarin ya, yang ada buat status, coba nanti dicek ya di Quran surat An-Nur ya, ayat 22 ya. Di situ tidak ada kata lanya ya. An-Nur ayat 22 nanti dicek ya. Di situ tidak ada kata lanya ya. Tapi kenapa kok di situ artinya adalah tidak ya. Di situ ditambahin kata tidak. Nah, kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah setelah qaul ya, setelah perkataan ya. Qaul di sini dia bisa fi'il madi seperti qala atau mudhari yaqulu atau amr seperti kul. Ya, contohnya qalu inna ma'akum. Qalu inna ma'akum bukan qalu anna ya. Kemudian yang keempat adalah setelah haisu, coba dibaca. Siapa ini? Dek Novi, coba dibaca. Yaskunun nasu haitsu inna rah inna apa ini? Oh, apa? Ikut wazan maf'ulun, tambahkan tak marbutoh. Jadi berarti bacanya Ma maf'ulun. mau furo Maufu maufurotun ya, maufu maufuro ya, maufurotun ya. Ini tidak kita i'rab ya karena kita belum masuk ke jumlah fi'liyah ya.
Ini artinya adalah ya, manusia itu ya akan tinggal ya, karena dia adalah fi'il mudhari, jadi kita akan ya. Di mana kesenangan atau kebahagiaan ya, atau kemakmuran itu tercukupi atau dicukupi. Manusia itu akan tinggal di tempat yang seperti itu ya. Makanya kalau transmigrasi ya, manusia itu dipaksa disuruh tinggal mungkin ya di Kalimantan yang masih sepi, di sana itu sama pemerintah dikasih tanah ya, mungkin digratisin air dulu, digratisin apa ya, dipenuhi ya, biar mereka itu mau tinggal di situ. Baik, sekarang kita masuk ke latihan ya, biar lebih paham lagi. Pembahasan yang nomor 1. Apa fungsi ina dan saudaranya? Menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Apa hukumnya kalau dimasuki huruf ma? Hukumnya batal, isim dan khabarnya menjadi mubtada khabar biasa. Ya, kemudian maknanya menjadi hasr ya, menjadi hasr. Berarti Jelaskan nanti dengan contoh ya. nama itu nanti harfu taukidin wa hasrin gitu. Yang mana? Innama. Iya, kalau inama iya ya, tapi kalau ina saja enggak ya. Jelaskan dengan contoh. Inna Zaidan jalisun. Yang Innama lain Zaidan. dong. Yang lain dari Al-Qur'an, yang lain banyak. Itu kap namanya kepiting. Iya, Kepiting itu merah ya, Bu. iya. Bikin kalimat sendiri juga boleh. Inna Muhammadan qa'imun. Inna Muhammadan qaimun. Sesungguhnya Yang inama ya. Yang innama. Innama Muhammadun qa'imun. Ya, baik. Asaniyah nomor 2. Masukkan ina pada jumlah berikut ini. Dek Novi yang pertama. Al-bustanu jamilun. Tambahkan ina menjadi Al-bustana jamilun. ya. Mbak Arini nomor 2. Inna Umar ini ya. Inna Umara abuhu zahidun. Abuhu zahidun. Dia khabarnya dari apa itu? Khabarnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ya. Iya. Yang ketiga, Umutaki udah kembali? Belum ya. Mbak Siti, nomor 3. Inna muslimina. Inna muslimina. Coba di i'rab. Inna disebutkan yang innanya nggak, Iya. Berarti inna dia langsung ke isim atau masih huruf, Huruf ya. Inna huruf. Inna harfu taukid la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian na gitu. Yang mana nih? Inna kan ya? Iya. Non ya, non ya. Karena Iya. dengannya ma. Ya, toyeb.
Nah, Nah, isim inna mansubun bil nah mansubun isim domir. Inna isim inna afan. Nah, isim inna i'rabnya i'rabnya mansubun bil fathi. kenapa dia Mansubun mansub? Nah, dia itu domir atau bukan? isim domir Kalau domir berarti dia mabni. mabni. Kalau dia mabni berarti i'rabnya Isim domir kalau mabniun mabni berarti i'rabnya fi mahal. oh na isim inna li fi mahali isim domir mabniun fi mahali isim domir gitu Om. Fi mahali nasbin gitu dulu ya. Fi mahali nasbin. Jadi gini, kenapa kok dia disebut fi mahal? Maksudnya kok kenapa mahal ini kok bukan fi mahalin, tapi fi mahali, ya tidak ditanwin karena di sini masih ada terusannya, yaitu entah fi mahali nasbin. Nah, ini baru ditanwin di sini ya. Nasbin atau jarrin atau rof'in. Ya, tanwinnya di sini. Kalau belum ditanwin berarti belum selesai. Ya, kalau sudah ditanwin gini berarti sudah selesai frasenya. Ya. Berarti Tambah bingung? isim inna Heeh. fi mahali nasbin Heeh. li ana Li'annahu isim li anahu mir. isim domir. Ya gitu aja ya. Li'annahu isim domir. Itu gitu aja udah benar. Kemudian Kemudian muslimina heeh. khobar ina marfu'un wa alamatu Dia tadi khobar ina ya. Kalau khobar berarti dia khobar ina heeh. marfu'un Kalau khobar itu dia marfo. Tadi bacanya apa tadi? marfu Muslimin atau muslimun? muslimina Muslimina menjadi muslimun menjadi muslimin ya, kenapa? Alasannya karena apa astagfirullah khobar pelan aja ina ya, fokus pelan-pelan, fokus. bentar muslimina khobar ina Mm-mm. i'rabnya marfu'un Marfu'un wa alamatu wa alamatu raf'ihi raf'ihi apa? ya Ya, li'annahu li'annahu jamak muzakkar salim. jamak mudzakkar salim. Kita cek di halaman 58. Udah dibuka? Sudah? Jamak mudzakkar salim. Bawa sendiri halaman 58. Alamat rofa isimnya dengan Wawu. wawu. Berarti Berubah ya. dibacanya apa berarti? Muslimuna. Muslimuna ya. Jangan ketukar dengan kana ya. Kalau kana menjadi gimana?
Kalau karena dia merupakan dan menasabkan. Berarti menjadi muslimina. Iya, kalau karena menjadi muslimin. Muslimin. Nih. Coba Dek Novi di i'rab yang inna umaro abuhu zahidun. Inna Umara abuhu Zaidun. Inna itu harfun nasbin wa taukid. Mm-mm. Umara itu isim inna mansub. Mm-mm. Maksudnya Dengan fathah. Fathah li'annahu isim mufrad. ya isim mufrad. Terus Abuhu Zaidun. Zahidun. Itu khobar abu dulu. inna. Abu Abu itu khobar inna. khobar inna. Terus Marfu. Marfu bi dhammah. dengan domah. Mana domahnya? Abuhu. Oh iya. Bukan berarti dengan wawu. Bukan ya. Iya, dengan wawu. Dengan wawu. Mm-mm. Karena dia jamak mudzakkar salim. Sama. Mansub ya. Berapa itu? Halaman 59. 59 dia. Ada tulisan abu. Dia asmaul khamsah. Iya, dia Khamsah. termasuk dari isim-isim yang 5 yang harus kita hafal itu ya. Abu, aku, hamu, fu, zu. Ya. Dia termasuk dari kelima isim tersebut. Ya, maka dia rofaknya dengan wawu. Ya, kemudian zahid dia menjadi apa? Zahid dia jadi mudhof ilaih. Coba dibaca. Zahidun, zahidin. Zahidun. Bacanya zahidun atau zahidin? Zahidun. Zahidun. Kalau mudhof ilaih itu zahidin. Oh. Ya. Bacanya tadi Mbak Arini bacanya zahidun. Ya. Kalau mudhof itu din. Berarti ini zahidunnya ini posisinya apa, Mbak? Nah, makanya anak tanya jadi apa kira-kira itu? Tadi Abu sudah khobar, Umar sudah jadi isim. Berarti zahidnya menjadi apa? Abu, hu, di situ ada domir ya, Dek ya. Ada domir ha, hu di situ ya. Hu-nya di situ adalah kembali ke Umar. Ya. Kembalinya ke Umar. Di situ ada domir yang kembali ke isim ina. Kalau ada domir yang kembali seperti itu, berarti dia itu membentuk suatu jumlah baru di dalam kalimat. Paham? Kalau ada domir yang kembali, itu biasanya berarti dia adalah jumlah baru. Ya, berarti dia adalah khobar yang berupa jumlah fi'liyah apa ismiyah? Ismiyah. Ismiyah. Ya, berarti Abu di situ dia menjadi, kalau dia adalah sebuah jumlah baru, berarti Abu di situ menjadi apa? Jadi mubtada. Jadi mubtada, thayyib ya. Dia jadi mubtada, ya otomatis rofa. Kemudian zahid menjadi
menjadi khobar. Khobar. Sudah pas, ada mubtada, ada khobar. Ya, berarti jumlah abuhu zahidun dia fi mahal Langsung Fi mahali Oke, oke. raf'in fi mahali raf'in menjadi apa? ya pakai menjadi cuma fi mahali raf'in ya satu Bu nasbin. mainannya Fi mahali Farina. mainannya apa? Itu mainannya santai Iya. sakit berdua ya sakit yang satu minggu Fi mahali raf'in fi mahali jar nggak tahu. inna umaro abuhu zahidun wal jumlatu abuhu zahidun fi mahali raf'in. Udah bener fi mahali raf'in. Ya. Kok tahu fi mahali raf'in? Dia jadi apa emangnya? Kok fi mahali raf'in? Kok bukan fi mahali nasbin? Atau fi Karena mahali jarin? khobar inna. Khobar? Inna. Nah, udah paham? boleh nggak mau kaget Sedikit. Nata Apa? Ya. Coba di Novi nomor 4 ya biar lebih paham lagi. Ya. Umutaki udah hadir? Sudah, Ya, coba dibaca kalau gitu. Umutaki dulu dibaca. Nomor 4. I'rablah bukan baca aja kalimatnya nomor 4. Al-baitu shogirun, lakinnahu jamil. Ya, Ya, lalu coba di i'rab. Ambil nafas dulu. bingung. Al-baitu, apakah ini? Ini awal-awal yang kita bahas al-marfu'at ya, awal-awal. Sebagai mubtada kah? Jangan tanya. Kahnya dibuang ya, kahnya dibuang. Coba diulangi. Al-baitu, mubtada, Nah, marfu, idomah, nah li'anahu, gitu loh, mufrad. tegas ya. Ya, ya. Terus sogirun. Shogir, khabar, Mm-mm. marfu, bidomah. Ya, terus lakinnahu. Berarti Lakinna itu lakinna. Ya, lakinna kemarin apa? isim huruf harfu nasbin. Ya, gitu juga boleh. Terus apa tuh? Terus Perlawanan. alha. Duer, nggak tahu. Ayo pelan-pelan. Lakinna. Isim yang jatuh setelah lakina dia menjadi Mansub, nasab. ya karena menjadi apa? Karena menjadi isimnya lakinah. Ya, isimnya lakina. Ya, bisa gitu loh. Kemudian jamil. Jamil itu berarti khobar lakinah. Iya, benar ya. Idomah. Itu bisa kok ya, bikin gemes aja. Jangan ragu-ragu ya. Ragu-ragu itu dari setan. Ya, barakallahu fikuna ya. Semuanya udah lumayan ya. Kita tutup dulu pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Amin. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.